Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Ini adalah matematika wajib untuk kelas 11. Yang pertama, kita akan membuat peta konsepnya terlebih dahulu. Limit fungsi yang pertama kita akan membahas mengenai konsep limit fungsi. Kemudian setelah membahas tentang konsep limit fungsi, kita akan belajar mengenai sifat-sifat dari limit fungsi. Kemudian bagaimana caranya untuk menentukan nilai dari limit fungsi. Sifat-sifat limit fungsi. Yang pertama, limit X mendekati C dari K ini sama dengan K, dengan K-nya adalah suatu konstanta atau bilangan. Kemudian yang kedua, limit X mendekati C dari fungsi X ini sama dengan C, jadi nanti X-nya tinggal kita ganti aja dengan C. Kemudian untuk nomor 3, jadi di sini limit X mendekati C, X pangkat N. Nah, ini hasilnya adalah C pangkat N, dengan N-nya adalah bilangan asli. Kemudian yang keempat, nih, jika K adalah suatu konstanta dan limit X mendekati C dari fx dan limit X mendekati C dari gx, maka yang pertama, limit X mendekati C dari K kali fx ini sama dengan K limit X mendekati C dari fx, jadi si K-nya boleh ke depan. Yang kedua, limit X mendekati dari f plus gx, jadi tinggal dijumlahin saja. Kemudian yang ketiga, ini kalau pengurangan tinggal dikurangi. Lalu kalau perkalian jadi kali ya terpisah. Begitupun kalau misalkan kita mau membagi. Jadi kalau misalkan limit X mendekati C, fx per gx ya. Ini tinggal kita bagi aja limit X mendekati C dari fungsi fx per limit X mendekati C dari fungsi gx. Kemudian berikutnya
limit X mendekati C. Sini F pangkat X. Jadi ada pangkatnya si fungsinya. Ini boleh kita keluarkan pangkatnya. Jadi limit X mendekati C dari fx lalu kita pangkatkan N. Dengan N-nya adalah bilangan asli. Kemudian untuk yang G, limit X mendekati C dari akar pangkat N fungsi fx ini sama dengan akar pangkat N dari limit X mendekati C fungsi fx gitu. Jadi si limitnya masuk ke dalam. Dengan N-nya adalah bilangan asli. Menentukan nilai limit fungsi. Ini ada 3 cara ya. Yang pertama, kita langsung substitusikan, artinya kita ganti dengan X yang mendekati tersebut. Kemudian yang kedua, caranya dengan memfaktorkan. Lalu yang ketiga, merasionalkan penyebutnya. Jadi kalau substitusi itu, kalau misalkan nilainya hasil akhirnya itu tidak 0/0. Kalau dia nilainya adalah 0/0, maka kita tidak boleh menggunakan cara substitusi. Nah, di sini jika hasil substitusi tadi nilainya adalah 0/0, maka kita harus menggunakan cara yang lain. Nah, 0/0 itu adalah nilai tertentu ya. Caranya boleh kita memfaktorkan atau merasionalkan. Jadi untuk memfaktorkan harus diingat, memfaktorkan itu atau merasionalkan, jadi ada yang harus dicoret gitu. Nah, kalian harus ingat rumus-rumus ini ya. Kemudian ini juga ada rumus. Ini kalau dia mau merasionalkan penyebut ya. Jadi ini kebalikan dari yang memfaktorkan. Ini kalian juga harus ingat rumus-rumus ini. Oke. Contoh soal nomor 1, limit X mendekati 2 dari X ini hasilnya sama dengan 2. Jadi X-nya langsung kita ganti dengan 2. Kemudian yang kedua, limit X mendekati 1 dari 3X plus 5. Ini juga ganti X-nya dengan 1. Jadi 3 tambah 5 hasilnya adalah 8. Soal nomor 3, limit X mendekati 3 dari X pangkat 3 plus 8X min 6. Oke, langsung kita... Nah, ini kalau misalkan kita jabarin dulu ya. Jadi satu-satu. Limit X mendekati 3 dari X kuadrat ditambah limit X mendekati 3 dari X dikurangi limit X mendekati 3 dari 6. Ini ganti X-nya dan 3. Jadi 3 kuadrat tambah 8 kali 3 dikurangi 6. Hasilnya adalah 27. Nomor 4, limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X pangkat 3 tambah 1. Ini kita masukkan angkanya, ganti X-nya dengan 2. Jadi 2 kuadrat min 4 per 2 pangkat 3 plus 1. 4 dikurangi 4 per 8 tambah 1. Hasilnya adalah 0/9 yaitu 0. Kemudian untuk soal nomor 5, limit X mendekati 3 dari X kuadrat plus 3X min 18 per X kuadrat min 3X. Ini kalau misalkan kita masukkan angka 3-nya, ternyata hasilnya adalah berapa nih? 0/0. Ini nggak boleh ya, berarti kita harus memfaktorkan atau merasionalkan. Karena dia bentuknya bentuk pecahan, maka kita gunakan memfaktorkan.
Jadi limit X mendekati 3 dari, nah si X pangkat plus 3X min 18-nya kita faktorkan menjadi X plus 6 per kali X min 3. Yang bawahnya per X kali X min 3, ini ada yang dicoret. Ini langsung kita masukkan X-nya menjadi 3. Hasilnya adalah 9/3 yaitu 3. Nah kemudian soal berikutnya, ini adalah soal nomor 6 ya. Nah ini soalnya. Lalu kita masukkan X-nya dengan 4. Ternyata hasilnya adalah 0/0. Maka kita harus menggunakan cara lain. Nah kalau dia bentuk akar, maka kita gunakannya cara yang rasional. Rasional itu kali sekawan ya. Jadi kalau akar X min 2, berarti sekawannya adalah akar X plus 2 per akar X plus 2. Oke, nah ini kita ingat bahwa ada rumus A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B kali A plus B. Jadi limit, nah X mendekati 4, yang atas kita ubah jadi akar X kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Yang bawahnya tetap aja tulis lagi. Nah di sini akar X kuadrat itu hasilnya adalah X ya, dikurangi 4. Nah ada yang bisa dicoret ya. X min 4 bagi X min 4 adalah 1. Jadi 1 per akar X plus 2. Langsung kita ganti X-nya dengan 4. Hasilnya adalah 1/4. Kemudian soal nomor 7. Ini limit X mendekati 3. X kuadrat plus X min 6 per X kuadrat plus 5X plus 6. Oke, kita masukkan angkanya dengan angka 3. X-nya ya, ganti dengan angka 3. Gimana hasilnya? Kita lihat. Ini dia hasilnya adalah 6/30. 1/5. Oke, dia nggak usah pakai cara lain ya.